Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana subulus salam wa abhana bisan nabiyyin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan berbahagia. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, salah satunya yaitu umur panjang serta berbadan sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi kita selain bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan senantiasa berselawat kepada Nabi kita yang telah membawa kita dan umat Islam semuanya dari kegelapan menuju kepada dunia yang terang benderang, yaitu agama Islam. Semoga kita semua dapat menjalankan apa-apa yang dicontohkan olehnya, dan semoga kelak mendapatkan syafaat uzma di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap kita melaksanakan sholat baik wajib ataupun sunnah, selalu ada kebiasaan bagi kita untuk diakhiri dengan pembacaan doa, yaitu doanya yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan berihalalah kami dari api neraka. Pertanyaannya buat kita, bagaimanakah cara menggapai hidup baik dan bahagia itu? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falayyannahu hayatan thayyibatan wa lanadiyannahum ajrahum bisani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Di antaranya yang pertama, rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadilah keluarga penuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra-putrinya saleh dan salihah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, serta ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kedua adalah qanaah atau ridho dengan pemberian Allah. Kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang berarti menerima apa adanya. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu serakah dan selalu kurang, rakus, dan tentunya hidup tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, "Qad aflaha man aslama wa radiqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima atana." Sungguh beruntung orang yang masuk agama Islam, diberi kecukupan, rezeki, dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seorang yang berada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian." Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda. Janganlah yang naik motor melihat yang naik mobil, karena pendapatan kita mungkin kalau dipaksakan untuk membeli mobil, kesananya nanti akan tidak bahagia ataupun bisa menjadi utang ke sana sini. Orang yang naik sepeda pun harus bersyukur karena banyak orang yang masih jalan kaki, dan yang berjalan kaki pun harus bersyukur karena banyak orang yang tidak bisa berjalan. Begitulah seterusnya untuk menikmati nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja orang yang mempunyai sifat qanaah akan merasa berbahagia dan tidak akan pernah kesusahan. Dan yang ketiga adalah taufiqahu ila ta'at, dalam artian mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum. Hai orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang akan beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti orang
yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, yang memakmurkan masjid dan lainnya. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang keempat, merasakan manisnya beribadah atau disebut dengan halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lainnya. Dan yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan kepada api neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebaikan atau kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan, dan mendapatkan merasakan nikmatnya keimanan, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia, hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala bi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qallu ya ayyuhalladzina amanu qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ajwadihi min dzurriyyatihi khairullahi wal fatih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjati minan nar wal 'afwi indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Rahim ya Wadud. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika man siwa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.